Hai guys, di video kali ini gua kembali akan mereview episode ketiga, 4, dan 5 drama Snowdrop. Yap, kemarin gua udah nge-review episode 1 dan 2-nya. Tapi untuk review kali ini agak berbeda dari review sebelumnya, karena di review episode 1 dan 2, gue itu fokus ke teknis dramanya. Gue fokus ke sinematografinya, tata artistiknya, ke acting para pemainnya gitu. Sedangkan di sini gua akan fokus menjelaskan alurnya. Jadi, di review kali ini akan penuh dengan spoiler buat kalian yang belum nonton episode 1-5, mending nggak usah nonton review ini dahulu. Kenapa di sini gue pengen fokus menjelaskan alurnya? Karena gue menerima cukup banyak DM dari para followers gue yang bilang, "Bang, tolong jelasin alur politik di drama Snowdrop dong. Gue nggak nangkep, gue nggak ngerti kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu, kenapa kejadiannya begini, kenapa kejadiannya begitu gitu." Yang gue paham cuman yang bagian romance-nya aja gitu. Dan kemarin setelah gue jelasin kenapa Kanets ngotot petisi drama Snowdrop, di kolom komentarnya juga ada beberapa orang yang bilang, "Oh, jadi begitu alur politiknya, gue baru nangkep pas nonton, gue nggak nangkep gitu." Jadi ternyata ada cukup banyak penonton drama Snowdrop yang tidak nangkep alur politiknya gitu. Sementara drama ini sebenarnya guys, alur utamanya adalah alur politiknya, alur romansnya malah alur sampingan itu sebenarnya guys. Makanya di sini gue pingin menjelaskan ke kalian karena mungkin banyak dari kalian yang tidak terbiasa menonton alur seperti ini. Karena alur di drama Snowdrop ini sejujurnya itu lebih sering ada di film Korea ketimbang di drama Korea. Kalau drama Korea yang menjelaskan tentang action atau tentang Korea Selatan sama Korea Utara, biasanya konfliknya dibikin sesimpel mungkin supaya penonton ngerti. Sedangkan di drama Snowdrop ini konfliknya bener-bener kayak film, tek 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 gitu. Jadi wajar kalau orang-orang yang terbiasa nonton drama Korea aja agak bingung sama plot dari drama Snowdrop ini. Jadi di sini gua pingin menjelaskan. Oh iya, di TikTok gue juga sempet ngelihat beberapa orang berusaha menjelaskan plot politik di drama Snowdrop ini, tapi jujur gue nontonnya kayak ini masih salah nih interpretasinya, masih salah cara nangkep mereka terhadap alur cerita politik itu. Makanya di sini gue mau fokus menjelaskan alur cerita politiknya. Jadi tonton video ini sampai habis karena menurut gue ini akan seru banget sih, karena drama Snowdrop ini sampai di episode 5 mau terbang, gue rasanya bagus banget ini drama. Sampai episode 5-nya greget banget guys. Jadi tonton videonya sampai habis, oke? Nah, mari gue mulai review kali ini dengan menjelaskan konflik utama yang ada di drama Snowdrop ini. Sebenarnya konflik utamanya murni politik, guys. Jadi ceritanya gini, di drama Snowdrop ini di tahun 1987 kan, drama Snowdrop ini menceritakan tahun 1987. Di tahun 1987 itu masyarakat Korea yang ada di drama Snowdrop atau di dunia nyata juga sebenarnya sedang menentang presiden Korea Selatan yang saat itu sedang berkuasa karena presidennya dianggap diktator. Jadi mahasiswa dan rakyat itu lagi sering demo untuk menggulingkan pemerintah yang sedang berkuasa, utamanya presiden yang sedang berkuasa saat itu. Nah, presidennya nggak mau digulingkan, dia tetap mau jadi presiden gitu. Jadi dia nggak mau digantiin, sedangkan masyarakat kayaknya udah siap untuk mengganti presiden dengan calon yang baru. Udah ada calonnya, tapi di drama Snowdrop ini tidak diperlihatkan calonnya siapa gitu. Nah, presiden yang berkuasa ini pingin mensabotase calon presiden baru ini nih, calon presiden oposisinya dia atau lawannya dia ini gitu. Cara dia mensabotase adalah dia bekerja sama dengan pihak Korea Utara. Jadi presiden ini minta tolong sama Korea Utara untuk ngirim agennya dia ke Korea Selatan, terus nyulik Profesor Han. Profesor Han itu yang ini. Profesor Han itu kenapa diculik? Karena Profesor Han itu adalah ahli di calon presiden yang baru gitu, dilawannya presiden Korea Selatan ini gitu. Jadi niatnya presiden Korea Selatan minta tolong agen Korea Utara untuk nyulik Profesor Han, lalu Profesor Han-nya dibawa ke Korea Utara, lalu nanti Profesor Han ini dipaksa untuk mengaku, untuk bilang bahwa si calon presiden yang baru itu dapat dana dari Korea Utara. Kenapa dipaksa ngaku begitu? Karena kalau udah ngaku kayak gitu, nanti rakyat langsung marah sama calon presiden yang baru dan akhirnya mendukung presiden yang lama yang sekarang sedang berkuasa. Nah, konflik utamanya sebenarnya adalah itu gitu. Cuman di drama ini akhirnya banyak sekali kesalahan-kesalahan yang terjadi atau operasinya tidak sesuai, akhirnya kejadiannya seperti yang kita lihat di drama sekarang ini. Nah, mari gue jelaskan kesalahan-kesalahan dalam misi ini yang terjadi di drama Snowdrop, oke? Tadi kan gue bilang Presiden Korea Selatan minta tolong Korea Utara untuk ngirimin agennya. Nah,
Korea Utara emang ngirimin agennya. Nah, agennya ini adalah si Im Suho. Im Suho ini julukannya adalah Sungai Taedong 1. Julukannya Im Suho ini Sungai Taedong 1. Im Suho ini adalah yang diperankan oleh Jung Hae In. Dia datang ke Korea Selatan dengan berpura-pura sebagai mahasiswa Korea Selatan yang tadinya belajar di Berlin gitu. Dia datang ke Korea Selatan untuk mengerjakan tesisnya. Akhirnya dia menyamar lah, dia hidup sama Gwangtae dan gitu-gitu. Tugas dia deketin Gwangtae adalah supaya dia bisa ketemu sama si Profesor Han ini gitu, supaya nanti dia bisa nyulik si Profesor Han. Sebenarnya sesimpel itu, tapi ternyata si Suho ini diintai sama Black Tiger. Black Tiger ini adalah anggota dari ANSP. ANSP itu sebutannya adalah Angibu kalau di Korea. Angibu itu adalah Badan Keamanan Korea Selatan atau FBI-nya atau CIA-nya Korea Selatan gitu. Si Black Tiger ini dendam sama si Suho ini. Dia ternyata si Black Tiger ini udah lama ngejar-ngejar Suho dari zaman di Jerman dulu. Kenapa bang si Black Tiger ini ngejar-ngejar si Suho? Karena si Suho ini adalah mata-mata Korea Utara. Dari dulu Korea Selatan sama Korea Utara memang agennya selalu berantem nih, selalu berusaha kejar-kejaran, selalu ada konflik lah sebelum drama ini. Kita nggak dikasih tahu konfliknya apa, tapi mereka sudah diperlihatkan kejar-kejaran dari zaman di Jerman gitu. Nah, Black Tiger ini kan tiba-tiba di episode 1 pulang ke Korea Selatan dan ngasih tahu kalau si Suho ini datang ke Korea Selatan nih sekarang, kita harus tangkap dia. Nah, si Black Tiger ini belum tahu si Suho datang tuh mau ngapain gitu. Nah, akhirnya dia berusaha mencari si Suho sampai akhirnya ketemu sama dia si Suho ini kan. Suho ini akhirnya dikejar-kejar waktu udah berhasil nangkap si Profesor Han, sampai akhirnya Suho ini terpojok dan akhirnya Suho ngumpet di asramanya si Jisoo. Nah, asramanya si Jisoo atau si Yongro inilah akhirnya ada romance lah antara si Yongro dan juga si Suho ini gitu. Si Yongro nyangkanya si Suho ini atau karakter Jung Hae In ini adalah mahasiswa yang ditangkap-tangkepin sama pemerintah karena demo. Padahal karakter Suho ini aslinya adalah mata-mata dari Korea Utara. Nah, sampai situ kalian gue yakin ngerti lah, karena setelah Suho terjebak di asrama ini, akhirnya ada romance antara Yongro dan Suho. Kalian bisa tonton sendiri romance-nya seperti apa. Sekarang gue berpindah ke staff presiden Korea Selatan, oke? Korea Selatan ini presidennya kan nggak diliatin di drama ini, atau diliatin cuman siluetnya doang gitu. Nah, yang diliatin adalah staff atau bawahannya presiden. Bawahan presiden ini petingginya ada 2, yaitu Pak Eun dan juga Pak Nam. Pak Eun ini adalah bapaknya Jisoo ternyata. Pak Eun ini dia ngebawahin Angibu. Jadi Angibu itu di bawah tanggung jawabnya Pak Eun ini. Nah, Angibu ini ketuanya adalah bapak ini nih. Gue lupa namanya siapa gitu. Nah, bapak ini ketua dari Angibu, ketua dari agen-agen yang dipimpin sama Black Tiger dan kawan-kawannya ini gitu. Sedangkan Pak Nam ini dia itu sekjen partai. Gue nggak tahu tugasnya apa. Hubungan antara Pak Eun dan Pak Nam ini agak lucu. Pak Nam ini jabatannya lebih tinggi dari Pak Eun. Pak Nam ini disebut orang nomor 3, sedangkan Pak Eun ini orang nomor 4. Padahal tuan Pak Eun. Pak Nam itu lebih muda padahal, tapi Pak Nam jabatannya lebih tinggi daripada Pak Eun gitu. Si Pak Nam nomor 3, si Pak Eun nomor 4. Nomor 1-nya presiden, nomor 2-nya wakil presiden tentunya gitu. Nah, mereka berdua inilah yang ditugaskan presiden untuk kerjasama sama petinggi Korea Utara gitu. Yang agak plot hole di sini, yang bikin gua kocak adalah ternyata petinggi Korea Utara yang komunikasi sama Pak Eun dan Pak Nam ini, si bapak ini adalah bapaknya Im Suho. Ini nih plot hole atau plot yang menurut gua nggak logis gitu. Kocak aja gitu gua, petinggi Korea Utara malah membiarkan anaknya jadi mata-mata. Udah tahu jadi mata-mata kan nyawa taruhannya ya. Begitu anaknya di episode kelima kayak diserang sama Angibu, dia panik terus dia bilang, pokoknya Sungai Taedong 1 harus balik ke Korea Utara. Kata gue, kenapa lu ngirim anak lu PA? Atau udah tahu itu anak lu, udah tahu jadi mata-mata, ketaruhannya nyawa. Kenapa lu marah ngirim anak lu buat jadi mata-mata? Kocak banget ini bapak-bapak. Nah, sekarang mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya, Bang, kalau pemimpin Korsel sama pemimpin Korut lagi kerja sama nih Bang, kenapa Angibu ini, agen-agen Angibu kenapa berusaha menangkap Im Suho Bang? Kan mereka lagi kerja sama. Nah, ini yang mesti kalian paham. Yang kerja sama cuman si pemimpin ini doang. Yang tahu operasi ini cuman pemimpin-pemimpin ini doang. Si agen-agen Angibu ini gak ada yang tahu kalau Im Suho itu datang karena
kerjasama antara pemimpin Korsel dan pemimpin Korut. Angibu ini taunya si Im Suho ini adalah mata-mata Korea Utara yang harus ditangkap karena Angibu dididik untuk memusuhi Korea Utara gitu. Pokoknya Angibu ini agen-agennya dididik kalau mata-mata Korea Utara itu adalah musuh, harus ditangkap, harus dikejar, kalau bisa malah dibunuh gitu, nggak boleh sampai lepas gitu, apalagi kalau mereka berani masuk ke Korea Selatan gitu. Nah, jadi si Angibu ini nggak ada yang dikasih tahu sama pemimpin. Kenapa nggak dikasih tahu aja bang sama Pak En? Kenapa Pak En nggak ngomong ke agen-agen itu? Si Im Suho itu adalah mata-mata gue yang suruh ke Korea Selatan buat nangkep Pahan gitu. Kenapa nggak dikasih tahu gitu? Karena emang nggak boleh. Karena kalau sampai si Pak En ini ngasih tahu ke agen-agennya kalau dia kerja sama Korea Utara, bisa marah agen-agen ini, bisa agen-agen ini berontak nanti. Kok lu malah kerja sama Korea Utara? Kan kita musuhan sama dia. Kayak gitu. Jadi ini hanya operasi yang diketahui oleh para pemimpin. Si agen-agen ini tetap dia akan berusaha membunuh atau menangkap si Im Suho. Mana ketua agen-agen ini nih atau agen yang paling legendarisnya si Black Tiger nih, si bapak ini, dia kayaknya udah dendam kusumat banget sama Im Suho. Mereka kayaknya udah dari dulu kejar-kejaran nih, berusaha untuk saling nangkep dari zaman dulu. Diceritain kan si Black Tiger ini udah berusaha nangkep si Im Suho yang julukannya Sungai Taedong 1 ini di Jerman berkali-kali tapi lepas mulu gitu. Nah sekarang pas dia tahu Im Suho ini datang ke Korea Selatan, tentu dia nggak pingin lepas dong si Im Suho-nya. Mana diceritakan waktu si Black Tiger ini ngejar Im Suho di Jerman, temennya si Black Tiger ini ada yang mati kan gara-gara ngejar si Im Suho. Pasti dia dendam banget nih. Jadi sekarang si Malakama, si bapak-bapak pemimpinnya ini, si Pak En Panam pingin ya Im Suho ini lepas terus balik ke Korea Utara supaya operasinya berhasil. Tapi mereka nggak boleh ngomong ke agen-agen Angibu kalau Im Suho itu datang atas suruhan mereka, itu nggak boleh gitu. Sedangkan orang-orang Angibu nih, agen-agen Angibu tetap berusaha mati-matian gimana caranya si Im Suho ini mati, ketangkep minimal gitu. Nah ini konflik di drama ini yang bikin pusing sekarang di episode 5. Lucu makanya. Yang agak lucu dari cerita Snowdrop ini sebenarnya Im Suho dan kawan-kawannya ini kan sudah berhasil menculik Profesor Han guys di episode 4 kalau gua nggak salah, yang Im Suho nyamar jadi pendeta di gereja yang pakai kumis gitu. Kaget Profesor Han-nya ketemu sama dia, akhirnya diculik lah si Profesor Han-nya. Udah ketangkap nih Profesor Han-nya, tapi habis itu Im Suho bilang dia harus ke Gunung Ogong itu, gunung apa namanya, Gunung Ogong kalau nggak salah, buat ngambil uang yang di dalam tas itu, ngambil uang sama senjata yang diumpetin sama mata-mata Korea Utara lain di gunung tersebut gitu. Kalau dia nggak ngambil mah sebenarnya udah selesai nih ceritanya. Si Suho bisa langsung balik ke titik pertemuan mereka yang di laut terus balik ke Korea Utara gitu. Tapi nggak, Im Suho ngambil itu dulu ke gunung. Pas dia ngambil ke gunung, tiba-tiba Black Tiger dan kawan-kawannya dateng kan, karena Black Tiger tahu si Im Suho itu sempet ngumpet di asramanya Jisoo gitu. Pas mereka datang akhirnya Im Suho-nya kabur, tiba-tiba ketemu anaknya penjaga asrama Jisoo sampai akhirnya masuk ke asramanya Jisoo dan terjadi yang di episode 5, terjadi tembak-tembakan itu tadi. Nah, yang kocaknya di episode kelima dikasih lihat kalau Pak En dan Pak Nam nggak tahu awalnya kalau si Im Suho ini ternyata terjebak lagi di dalam asrama gitu. Dia taunya si Im Suho, si Sungai Taedong 1 ini udah nyampe ke titik pertemuan yang di laut gitu dan udah jalan ke Korea Utara gitu. Si pemimpin Korea Utaranya juga nyangkanya seperti itu gitu, sampai akhirnya diketahui kalau ternyata Im Suho itu masih terjebak di dalam asramanya Jisoo dan lagi dikepung sama Angibu. Nah, sekarang konfliknya yang seru nih di episode kelima. Ternyata di ending episode kelima kita bisa lihat perahu yang nungguin si Im Suho dan kawan-kawannya malah tiba-tiba ketemu sama kapal angkatan laut Korea Selatan, dan si Profesor Han ya tiba-tiba minta tolong kan, tolong gue diculik, terus tembak-tembakan. Terus kita lihat di ending episode kelima tiba-tiba Pak En dapat telepon kalau kapalnya Korea Utara, kapal yang harusnya jemput si Suho dan kawan-kawan itu udah ditenggelamin sama angkatan lautnya Korea Selatan. Gila nggak guys? Jadi dramanya sekarang nambah seru. Harusnya operasi kan Pak En ini datang ke asramanya Jisoo dong, buat nyelamatin Jisoo dan kawan-kawan gitu. Nah, rencana awalnya kan adalah membiarkan Im Suho dan kawannya bebas lewat pintu darurat itu buat pergi dari situ bertiga-tiga, terus nanti dijemput di tengah laut itu tadi gitu. Nah, mereka udah sepakat nih, bilang udah lo keluar, nanti
tinggal pergi aja gitu. Nah, di detik-detik terakhir si Pak An ini dapat telepon kalau misalnya kapal yang jemput Suho bahkan udah dihabisin, udah ditenggelamin sama Angkatan Laut Korea Selatan. Tambah runyam kan, makanya ketika Suho keluar dari pintu darurat itu dan kawan-kawan langsung ditembakin sama An Gi-bu yang sama agen-agen Korea Selatan karena harus pakai rencana B, karena si Pak Nam kan bilang, "Wah, ini udah harus rencana B." Rencana B-nya apa? Nah, menurut gua dari yang udah-udah ya di film-film Korea lainnya, rencana B-nya adalah sapu bersih atau harus dibunuh tuh Suho dan kawan-kawannya semua, harus hilang semua orang Korea Utara yang terlibat dalam operasi ini supaya nggak ada saksi terhadap rencana si pemimpin Korsel sama pemimpin Korut ini. Kalau semua agen Korutnya mati, Im Suho dan kawan-kawan mati, yang di laut juga udah mati, kan berarti nggak ada bukti kalau operasi ini pernah terjadi gitu. Jadi menurut gua kelanjutannya nih di episode 6 nanti ya An Gi-bu sama Pak En dan Pak Nam berusaha mati-matian gimana caranya bunuh Suho dan kawan-kawannya yang ada di asramanya Jisoo nanti. So ya guys, jadi kira-kira begitulah alur politiknya. Yang gua kaget adalah drama Snowdrop ini bener-bener drama yang cerita utamanya atau konflik utamanya adalah politik. Gua kaget karena ini adalah drama pertama Jisoo dan berani banget Jisoo dan agensinya YG menerima tawaran ini. Jisoo jadi pemeran utama di drama yang berat banget. Biasanya kalau idol yang baru pertama kali jadi pemeran utama nyari drama yang enteng-enteng gitu supaya bebannya nggak begitu berat. Gua nonton ini langsung yang kayak what gitu. Sumpah ya, episode 1 sampai episode 4 kita masih dilihat happy-happy-nya gitu, masih banyak scene happy-happy-nya karena karakter Suho ini kan digambarin terjebak di asrama Jisoo, terus kita masih diliatin sedikit romance-nya antara Jisoo dan Jung Hae-in gitu sampai akhirnya dia berhasil keluar. Tapi begitu masuk episode 5, boom, plotnya langsung berubah jadi action thriller banget. Dan lo lihat nggak adegan tembak-tembakan antara An Gi-bu dan juga timnya Suho yang bertiga di asrama? Itu tembak-tembakannya itu bukan tembak-tembakan ala drakor guys. Gue udah nonton banyak sekali drakor gitu. Drakor tuh adegan actionnya nggak dibikin kayak gitu. Biasanya dibikin lebih lebih dramatis dan lebih soft gitu karena biasa ditonton di TV kan, jadi nggak terlalu wah lah. Ini adegan tembak-tembakan yang ada di film Korea nih, bukan di drama Korea, bener-bener darah diliatin banget gitu dan semuanya diliatin ketakutan, tembak-tembakannya bener-bener yang kayak gitu. Kata gue kok drama TV, kok JTBC berani bikin drama kayak gini gitu. Dan gue sekali lagi gue salut banget, tata produksinya parah sih, parah. Adegan actionnya digarap dengan sangat baik. Tempat-tempatnya tuh guys, kalau kalian lihat bener-bener kayak tempat yang real, nyata ada gitu. Setting tempatnya bener-bener wah banget. Kata gue, ini dibikin apa gimana sih setting tempatnya, kenapa bagus banget. Terus acting, aduh, gua di sini yang pengen gua bikin tepuk tangan banget tuh adalah karakter Jung Hae-in. Jung Hae-in di sini berakting sebagai Suho akhirnya kelihatan bagus banget di episode 1 sampai 4. Itu kan dia kebanyakan adegannya masih romance nih sama Jisoo. Jadi actingnya dia masih kayak acting dia di drama-drama sebelumnya gitu. Jung Hae-in udah sering memerankan pria yang charming, yang baik gitu, yang menarik hati cewek, itu udah sering gitu. Pas dia tiba-tiba berubah ke episode kelima, tiba-tiba dia masuk ke mode mata-mata, terus dia tembak-tembakan, anjir, matanya Jung Hae-in berubah langsung. Kata gue, anjir, Jung Hae-in serem banget sih, keren banget aktingnya Jung Hae-in. Dia yang tadinya Suho yang soft berubah jadi Suho yang keras, yang mata-mata yang mode tangguh, langsung berubah matanya, aktingnya langsung berubah. Kata gue, anjir, keren banget. Dan Jisoo harus diakui, episode 1 sampai ke 4 kita bisa ngelihat aktingnya Jisoo seperti apa. Jisoo berhasil menghandle waktu dia panik, waktu dia takut, waktu dia seneng, waktu dia sedih, tuh bagus banget Jisoo. Di episode kelima Jisoo nggak terlalu dapat spotlight gitu karena episode kelima dramanya fokus ke peperangan antara An Gi-bu dan juga timnya Suho gitu. Tapi di preview episode kelima, kalau kalian lihat preview episode kelima, ada ekspresi ini yang ditampilkan Jisoo. Kayaknya di episode ke-6 Jisoo kembali dapat spotlight dan Jisoo berhasil mengeluarkan ekspresi yang menurut gua nggak akan bisa dikeluarin sama aktor rookie. Kalau orang nggak berbakat acting nggak bakal bisa acting kayak gitu, gila. Gue penasaran banget actingnya Jisoo. Dan untuk seluruh pemain yang ada di sini, wah, gue top marko top lah, nggak ada satupun dari cewek-cewek di asrama, dari si Gwangtae dan pacar-pacarnya siapa tuh, pacarnya cewek-cewek yang datang itu juga bagus aktingnya. Terus ibu-ibu yang istri-istri dari pejabat juga bagus aktingnya. Para pejabat ya, Pak En dan juga Pak Nam
ini adalah dua aktor legendaris lah bahasanya di Korea yang biasa main film, acting mereka juga marah-marahnya mereka tuh dapet banget gitu. Jadi gua nggak bisa nggak muji drama ini, gua puji banget dah pokoknya. Dan yang gua seneng dari drama Snowdrop ini guys adalah dramanya walaupun intensitasnya dibikin kayak film tapi tetap berusaha untuk jadi drama. Maksudnya gimana bang? Kalau di film Korea nih, adegan tembak-tembakan kayak yang di episode kelima itu akan dibikin tegang sampai full, sampai akhirnya ada yang mati, pokoknya sampai anti klimaks lah intinya. Sedangkan di drama Snowdrop ini, pas lagi adegan tembak-tembakan, tiba-tiba adegannya pindah ke ibu-ibu yang lagi ngobrol, adegan ibu-ibu lagi ngobrol, ngomongin soal dukun dan lain-lain gitu. Maksud gue, walaupun tegang, kita tetap dikasih napas, karena ini kan drama, bukan film gitu. Penonton tetap dikasih nafas, tapi gue yakin banyak yang kaget sih kalau lu biasa nonton drama romance aja gitu, atau romcom yang komedi romance gitu, atau fantasi romance, terus tiba-tiba nonton ini, mungkin banyak yang agak kaget menurut gue, karena ini konfliknya berat banget guys. Ini harus diakui konfliknya berat gitu, dan bener-bener konflik politik yang dibawa ke drama ini gitu. Gue yakin kedepannya ini drama, kalau penulisannya nggak salah, akan gila banget. Karena apa? Karena baru episode 5 udah sampai kayak klimaks nih. Baru episode 5, katanya episodenya akan ada 16. Ini baru di episode kelima kita udah dibikin deg-degan parah gitu. Episode selanjutnya bakal kayak apa gua nggak ngerti lagi deh itu. Jadi ya jujur gua sangat penasaran sama kelanjutannya. Nah, ini juga banyak yang nanya sama gua, "Bang, kasih tanggapan kira-kira habis episode 5 ini Kanets masih marah nggak ya?" Kayaknya masih marah guys. Karena sebenarnya yang diprotes sama Kanets itu adalah karakter Jung Hae ini, si mata-mata ini gitu. Karena pada kejadian nyatanya, gue udah ngasih tahu kalian di video gue sebelumnya yang alasan Kanets petisi, kalian bisa nonton lengkapnya di situ. Intinya gini, Kanets itu marah karena cerita yang ada di Snowdrop ini kan fiksi nih. Cerita yang ada di Snowdrop itu semuanya fiksi. Adegan Angibu nyerang mata-mata Korea Utara di universitas itu semuanya nggak ada gitu. Kejadian sebenarnya di 1987 ini, masyarakat yang demo, mahasiswa-mahasiswa yang demo ini ditangkepin sama Angibu, dituduh mata-mata karena presidennya nggak mau didemo gitu. Presidennya nggak mau didemo, akhirnya yang ngedemo disuruh tangkep terus disiksa gitu. Nah, jadi itu adalah kejadian kelam di tahun 1987 yang nggak pingin diulang atau disalahartikan sama masyarakat Korsel gitu. Makanya drama ini diprotes karena si Jung Hae-in itu adalah karakter mata-mata yang beneran dikejar sama Angibu. Jadi seolah-olah Angibunya beneran ngejar mata-mata di tahun 1987. Padahal kejadian sebenarnya Angibu tuh nggak ada ngejar mata-mata. Angibu tuh justru nangkepin mahasiswa dengan nuduh mahasiswa ini mata-mata Korea Utara gitu, dan disiksa. Padahal mahasiswa-mahasiswa ini adalah mahasiswa baik yang memperjuangkan demokrasi. Nah, sebenarnya kayak gitu. Jadi episode kelima ini ditayangin, apakah bisa meredam kemarahan masyarakat Korsel terhadap drama Snowdrop? Gua nggak tahu. Kayaknya sih menurut gua enggak, karena nggak ngejawab apa-apa episode kelima ini. Episode kelima ini cuman nunjukin kalau si karakter Suho itu disuruh sama petinggi Korea Utara, karena petinggi Korea Utara kerjasama sama petinggi Korea Selatan. Udah itu aja gitu. Tapi kemarahan masyarakat Korsel terhadap drama Snowdrop ini kayaknya nggak bisa kejawab gara-gara itu. Tapi kita lihat ke depannya, semoga jadi nggak marah karena keseruannya. Jujur, kalau gue bener-bener pingin dramanya lanjut sekarang. Sejak episode 5 gue bener-bener pingin dramanya lanjut sampai episode terakhir, karena seru banget men. Seru banget gitu. Dan katanya petisinya udah masuk ke Blue House kan. Mari kita lihat, atau kita pasrah saja sama Blue House. Semoga Blue House sih nggak mau menghentikan dramanya, semoga gitu. Tapi kalau dihentiin, ya udahlah, pasrah aja gitu. Tapi jujur, sekali lagi gue bener-bener udah penasaran sih. Gue bener-bener sekarang, karena gue bukan orang Korea Selatan dan gue nggak tahu nggak punya keterikatan sejarah, gue bener-bener pingin dramanya lanjut karena udah seru banget. Episode kelima seru banget guys, seru banget. Dan sekali lagi, gua harus tepuk tangan untuk Jisoo yang bisa berakting sangat bagus di drama yang ternyata ceritanya sangat berat, dengan aktor-aktor yang majority adalah aktor-aktor senior yang sudah berpengalaman di dunia acting. Goks! Jung Hae-in juga pas jadi mata-mata, goks, keren banget. Kalau ada satu-satunya kekurangan dari acting Jung Hae-in, bukan acting Jung Hae-in, kekurangan dari Jung Hae-in adalah dia terlalu glowing. Udah, itu doang kekurangan minusnya. Sebagai mata-mata yang kerjanya lapangan, dia terlalu glowing aja gitu. Tapi nggak masalah lah, itu emang mukanya cakep aja tuh orang gitu.
Tapi ya udah, intinya ini drama seru dan gue berharap akan ada lanjutannya. Dan gue yakin episode ke-6, ke-7 nanti bakal lebih seru karena episode ke-5 aja udah kayak klimaks begini nih. Jadi ya, sekali lagi mari kita tunggu episode-episode selanjutnya dari drama Snowdrop. So guys, jadi segitu aja review gue di video kali ini. Kalau kalian pingin diskusi sama teman kalian, kalian bisa share video gue ini ke teman-teman kalian yang gak ngerti plot politik dari drama Snowdrop, oke? Dan kalau kalian suka video ini seperti biasa silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian mau kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Sekian dari gue.